sebaik apapun kita tetap waspada. Karena di belakang kita jangan-jangan ada. Teman-teman semua, ayo ngaji bersama Abi Amir dalam program Memahami Islam hanya di FAT TV. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Karena itu Madinah menjadi basis umat Islam yang paling kuat dibanding Mekah. Di Mekah nggak pernah mendengar ada Nabi terakhir. Itulah mengapa Nabi Muhammad ditolak di Mekah. Karena di Mekah nggak pernah mendengar ada Nabi terakhir. Itu kejadiannya. Begitu orang Yahudi mendengar bahwa Nabi sudah datang di kota Mekah, sudah ada cirinya sama persis, kata orang Yahudi, ahwa, apakah dia itulah yang aku maksudkan? Iya benar. Apa kata orang Yahudi? La aku manna adawatahu abadaddar. Aku akan musuhi Muhammad dan pengikutnya sampai hari kiamat. Ini dia kewaspadaan, bahwa kita selama jadi orang Islam, sebaik apapun kita tetap waspada. Karena di belakang kita jangan-jangan ada pengintaian terus-menerus untuk menimpakan bahaya. Itulah mengapa kita menemukan orang Islam selalu dibuat fitnah, diadu domba. Dunia Arab nggak pernah damai. Irak hancur, Libya hancur, Syria hancur, nggak pernah selesai. Palestina dibombardir, Libanon hancur, terus-menerus. Indonesia nggak pernah aman karena mayoritas orang Islam. Perhatikan, waspada kata Allah. Kita nggak pernah selesai sampai hari kiamat. Ini ceritanya. Jadi mereka minta bukti. Buktinya ada. Apa itu? Nabi benar, Rasul min Allah. Yang kedua apa? Kitab suci, Quran ada. Yatlu suhufan mutahharah, ada Qurannya. Yatlu membacakan suhuf, lembaran-lembaran mutahharah yang suci, maksudnya Quran. Lalu apa isi Quran? Fiha kutubun qayyimah. Dalam Al-Quran isinya adalah tentang panduan-panduan, berita-berita yang benar, aturan yang adil, memberikan panduan kepada manusia yang membawa keselamatan dan kemaslahatan bagi mereka. Tursyidun nas ila ma fihi salahuhum wa rusduhum. Ini isi Quran. Membimbing manusia, memberikan aturan-aturan, akhbar, berita yang benar akan terjadi hari kiamat, akan ada dalam akhirat, benar semuanya. Wa ahkam adil, aturan yang adil, lengkap aturan dari sejak kita bersuci, ibadah ritual, muamalah, negara, semua lengkap dalam Islam. Fiha kutubun qayyimah. Nah, begitu ternyata benar Islam datang dan Muhammad benar seperti yang mereka baca dalam kitab suci mereka, mereka terbelah dua. Ada sebagian beriman yang jujur hatinya beriman, mereka ikut Islam, masuk Islam, seperti Ka'ab al-Ahbar, beriman langsung ke Rasulullah SAW. Dialah pendeta Yahudi, dia masuk Islam. Dan ada yang tetap kafir dan bahkan berniat untuk mengusir Islam. Inilah yang kata Allah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Ahlul kitab itu ternyata terbelah. Tafarraq artinya terbelah, terbagi dua, ada yang beriman dan yang tidak. Illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Justru setelah datang bukti-bukti, setelah datang fakta-fakta bahwa Muhammad benar, Islam benar, mereka baru semuanya mengatakan ada yang beriman dan yang tidak. Padahal ajaran Allah sepanjang sejarah kenabian hanyalah satu, berbuat ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Perhatikan, mukhlisin. Ikhlas maksudnya
ikut Allah, murni ikut Allah. Jangan ikut kepentingan. Pokoknya kerusakan orang Islam ketika mereka menuhankan kepentingan. Kepentingan apapun, kepentingan politik, kepentingan pribadi, sudah rusak. Ketika punya jabatan, rusak. Ketika bukan karena Allah. Yang dibela bukan Allah, yang dibela bukan orang Islam, yang dibela kepentingan. Sudah. Lidahnya sudah kepeliot-peliot kalau ngomong. Kenapa? Karena tidak membela kebenaran lagi, membela kepentingan lagi. Orang Islam dibikin menderita di mana-mana. Ini semua dari mana? Dari orang-orang yang hanya kepentingan. Makanya kata Allah apa? Kalau kamu ingin ikut aku, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Ini yang terjadi pada orang Yahudi. Orang Yahudi punya kepentingan, gengsi, nggak mau ikut Islam. Dia pengennya semua orang ikut dia. Terjadi seperti ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Saudaraku Allah, ingat, apapun yang karena kepentingan merusak. Menikah karena kepentingan merusak. Berdagang karena kepentingan merusak. Kita semua karena Allah. Ikhlasan kepada Allah. Berbuat karena Allah. Insya Allah, Allah buka pintu kebenaran. Apapun kita punya dagangan, lakukan kita ingin bantu orang lain. Ibadah kepada Allah. Dapat untung, alhamdulillah. Nggak dapat, alhamdulillah. Semua dari Allah. Niatnya kita membantu orang lain. Insya Allah, itu semua bermanfaat bagi orang lain. Maka kita ikhlaskan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Abi sebagai pengasuh pondok pesantren Fadlul Tafsir Fadl Institute mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membangun semangat kami dengan donasinya, sehingga apa yang telah Anda sumbangkan, semua itu sudah kami salurkan amanah itu. Tuh lihat, ini sudah menjadi pondok-pondok pesantren yang kita saksikan ini. Nah, ini sudah ada. Alhamdulillah, adalah berkah dari sumbangan Bapak dan Ibu. Sebentar lagi Abi Amir akan mulai pembangunan masjid. Mudah-mudahan dengan adanya masjid ini, maka tempat bagi para santri untuk belajar menghafal Quran mereka semakin leluasa. Karena selama ini mereka tidur, belajar di tempat yang sama, sholat di tempat yang sama. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, wakafkan untuk pesantren ini, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ini.